Oke, halo teman-teman. Selamat datang lagi di Actuarial Science Tutor Club atau ASTC yang diselenggarakan oleh Himaktu Unpad. Nah, di ASTC kali ini kita bakal ngebahas tentang life insurance. Jadi sebenarnya masih sama kayak kemarin ya, tapi ada yang beda sedikit nih dari sini. Kita ya, di ASTC ini kita bakal lebih fokus ke yang asuransi jiwa kontinu. Kita bakal bahas sedikit juga yang diskrit, tapi karena sebagian besar udah di ASTC sebelumnya, jadi kita nggak bakal bahas banyak-banyak lah. Kita bakal lebih fokusnya ke yang kontinu. Oke, sebelum mulai mungkin mau pada minum dulu boleh, biar segar gitu ya. Sambil makan juga boleh. Yang penting uh, bisa meresapi ya. Oke, ini ada quote sedikit ya. Kata Nelson Mandela nih. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Nah, benar nggak ya? Benar nggak? Benar lah. Contohnya banyak. Jadi biar kita bisa mengubah dunia ke arah yang lebih baik, kita harus punya ilmu yang cukup. Kita harus punya ilmu yang banyak biar perubahannya ke arah yang lebih baik. Karena kalau nggak berilmu, ya kalau nggak berpendidikan ya bisa aja mengubah dunia, tapi ke arah yang lebih buruk. Kemungkinan besar ke arah yang lebih buruk. Ya, lanjut ya. Oke, kita masuk ke kelompok asuransi jiwa diskrit. Yang mana benefitnya itu dibayarkan ke insured pada akhir tahun meninggalnya si insured. Pada akhir tahun ya, kalau misalnya ada orang nih meninggal 15 September 2019. Nah, dia benefitnya cair saat di akhir tahun di 31 Desember 2019. Jadi memang ada jangka waktunya dulu gitu ya, nggak langsung. Oke, di kelompok asuransi jiwa diskrit ini ada 5 ya. Ada asuransi seumur hidup, ada asuransi berjangka, asuransi apa namanya, asuransi pure endowment, ada Dwi Guna atau endowment life insurance, dan ada M ditunda M tahun. Karena yang tiga ini udah, tiga yang atas ya, tiga yang atas sudah dibahas di ASTC sebelumnya, jadi kita bahas yang dua ini aja sekilas. Oke, di endowment life insurance atau Dwi Guna, atau maksudnya asuransi jiwa Dwi Guna. Kenapa namanya Dwi Guna ya? Artinya ada dua dong ya. Bener banget. Jadi ada dua gini, maksudnya dia seperti mencakup dua asuransi, yaitu asuransi jiwa berjangka N tahun dan pure endowment N tahun, di mana manfaatnya itu dibayar ketika si insured ini meninggal dalam N tahun, pada akhir tahun meninggal ya dibayarnya, atau manfaatnya dibayar pada akhir tahun ke N kalau insurednya itu masih hidup sampai akhir tahun ke N. Nah, kelihatan kan kalau yang pertama ini dia berlaku di asuransi jiwa berjangka N tahun, sedangkan yang bawah di pure endowment N tahun. Dan karena atau makanya nanti perhitungan ini ditambah semua manfaatnya ini. Untuk perhitungan kali ini, untuk penjelasan kali ini pakainya 1, dan present value nya karena berlaku dua asuransi maka ada present value dari si asuransi jiwa berjangka dan pure endowment yang ini.
karena premi tunggal netonya merupakan nilai manfaat yang diterima nanti itu Z1 tambah Z2, ZC berjangka tambah ZC pure endowment, yang mana yang berjangka itu VK plus 1, ini plusnya kok hilang ya, dan V atau present value dari si pure endowment. Untuk premi tunggal netonya simbolnya ini A tanpa garis-garisan, maksudnya tanpa garis-garisan yang garis gini gitu ya, di atas X atau di atas N. Nah ya, jadi premi tunggal netonya itu ekspektasi dari nilai tunai asuransi jiwa berjangka dan ekspektasi dari nilai tunai endowment. Rumusnya sama dengan masing-masing ya, masing-masing sama. Yang berjangka 0 sampai N-1 dengan rumus ini, dan pure endowment ini dia nggak pakai sigma-sigmaan karena pasti, dan ya jadi rumusnya AX yang nggak pakai garis-garisan adalah AX yang pakai garis kiri tambah AX garis kanan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang asuransi jiwa berjangka ini berjangka itu artinya ada syaratnya ya. Jadi kok berjangka, maaf, maksudnya ditunda M tahun. Jadi ditunda M tahun itu maksudnya ada syaratnya, jadi enggak serta-merta manfaat langsung dikasih di jangka waktu segini, pokoknya langsung dikasih gitu, enggak ya. Jadi ada syaratnya, si insured ini harus sudah mengikuti asuransi ini selama berapa tahun, selama M tahun. Kalau ternyata dia meninggal di sebelum M tahun, ya udah, dia nggak dapat benefit. Nah, asuransi jiwa ini diterapkan pada asuransi jiwa seumur hidup dan asuransi jiwa berjangka N tahun. Asuransi jiwa seumur hidup sebutnya deferred ya, deferred pada asuransi jiwa seumur hidup. Itu tandanya deferred itu dia ada M garis ini ya, M garis terus AX. Rumusnya seperti ini dengan sigmanya batas bawahnya M-1, K di mana K itu M-1 dan batas atasnya tak hingga karena dia seumur hidup ya. Variansinya itu rumusnya ini ya, ekspektasi Z kuadrat kurang ekspektasi Z kuadrat ya. Jadi yang satu Z kuadrat, satunya Z kuadrat. Untuk yang asuransi jiwa berjangka sama, ada M garisnya di kiri. Pokoknya kalau defer tuh tinggal ditambahin M garis aja. Batas bawah dari sigmanya M-1, K itu M-1, dan batas atasnya N. Rumusnya sama sih kayak asuransi jiwa berjangka discrete biasa. Variansi ini sama kayak yang atas ya, bedanya ini yang A nya ini yang asuransi jiwa berjangka. Lanjut. Nah, kita masuk nih sekarang ke kelompok asuransi jiwa kontinu, di mana benefit dibayarkan tepat pada saat insured meninggal. Jadi kalau tadi di discrete itu 15 September 2019, benefitnya baru cair di akhir 2019. Nah, kalau di kontinu beda. Kalau di kontinu begitu insured meninggal itu langsung dapat benefit.
Kalau kita perhatiin tadi ya, di discrete itu dia pakai variabel acaknya K ya. Nah, kalau di sini pakai variabel acaknya T yang namanya itu future lifetime. Kalau yang K kan namanya quoted lifetime. Jadi bilangan quoted itu jadi bilangan bulat gitu loh. Jadi makanya dibayarnya di akhir tahun, nggak bisa di tengah-tengah gitu, tengah-tengah tahun. Nah, kalau variabel acak T ini future lifetime, ya dia memang bebas, pokoknya nggak harus di akhir tahun, jadi di tengah tahun pun bisa. Nah, di kelompok asuransi jiwa kontinu ini ada empat kelompok ya. Ada asuransi jiwa seumur hidup, sama sih kayak mirip-mirip sama discrete ya. Ada asuransi jiwa seumur hidup, ada asuransi jiwa berjangkauan tahun, ada asuransi jiwa dwi guna, dan asuransi jiwa ditunda M tahun. Pertama kita masuk ke whole life insurance atau asuransi jiwa seumur hidup. Di sini asuransi jiwanya itu sama ya kayak yang discrete, pokoknya sama deh dengan semua itu dengan yang discrete, semua asuransi tadi ya yang sudah disebutin maksudnya. Bedanya nih nanti deh kita lihat ya, di asuransi seumur hidup, asuransi jiwa seumur hidup, manfaatnya untuk penjelasan ini kita pakai manfaatnya 1, dan present value nya bukan VK plus 1 lagi tapi VT, dan nilai tunainya manfaat kali present value, jadi benefit yang ditarik ke depan. Besar premi tunggal netonya itu lambangnya AX garis. Jadi kalau di discrete itu dia nggak ada garisnya. Kalau di continue ciri khasnya itu di di atasnya A itu ada garis. Rumusnya ini sama ya, mirip-mirip sama yang discrete, bedanya dia pakai integral. Batasnya sama 0 sampai T hingga 0 sampai T hingga ini ya teman-teman, si T nya, si future lifetime nya, bukan jangka tahunnya. Kalau misalnya nih misalnya ada insured nih 20 tahun, dan rumus si FT nya nih misalnya si X nya ini saya lupa T atau X ya, dari 0 sampai 100. Nah, karena si insured 20 tahun, maka batas atas bawahnya ini dari 0 sampai 80 gitu. Jadi kalau di FT nya ini paling tinggi 100 kan ya. Nah, jadi kalau di sini tuh jadi intervalnya gitu. Jadi intervalnya dari 20 ke 100. Nah, 20 nya itu dihitung sebagai 0. Jadi 0 sampai 100 nya itu di posisi 80 gitu. Rumusnya sama kayak yang discrete, rumus dalamnya ya maksudnya. Bedanya ini di integral. Bedanya kalau continue itu integral. Variansnya ini rumusnya sama, varians yang kalau ekspektasi Z kuadrat ini rumusnya ini dilambangkan dengan ini ya, jadi duanya tuh di kiri atas. Nah, risiko itu ternyata adalah standar deviasi atau akar dari variansi.
gitu. Nah sekarang asuransi jiwa berjangka N tahun, dimana manfaat dibayarkan sama kayak diskret, bedanya dia tepat saat insured meninggal dalam waktu N tahun, berjangka N tahun ya, sejak polis dikeluarkan. Manfaatnya satu, kalau dia meninggal sebelum N, manfaatnya 0 kalau dia udah lewat dari jangka yang dijanjikan, jangka yang disepakati maksudnya. Nilai tunainya ini, karena manfaat di sini satu ya, di sini manfaat bisa berapa aja ya, bisa 500, pokoknya uang bisa 500, bisa 1 juta. Nah karena di sini manfaatnya satu ya, 1 kali VT. Nah sekarang berusaha premi tunggal netonya, PTN ya, kalau aku suka nyingkatnya PTN. Rumusnya AXN dengan ada garis di atas ya, karena kontinu, dengan garis di atas X yang menandakan itu berjangka N tahun. Rumusnya 0 sampai N integral VT FT DT. FT yang bisa dijabarin jadi TPX kali force of mortality ya itu tergantung soal ya teman-teman. Pakainya yang kalau yang diketahui itu FT sama dengan nah itu pakainya yang ini. Kalau diketahuinya misalnya S, L gitu, SX maksudnya LX gitu, pakainya ini. Variasinya ini sama, bedanya dia yang berjangka hanya. Ya sekarang ke dwiguna, sama kayak diskrit, dia dibayar manfaat dibayar kalau dia meninggal sebelum N tahun, atau kalau dia masih hidup sampai N tahun, atau tahun ke N maksudnya. Present value-nya manfaatnya ada 2 ya, karena dia bisa menerima manfaat kalau sebelum sampai N tahun, atau kalau dia masih hidup sampai N tahun ya kan. Untuk present value-nya ada 2, kalau dia kalau dia berjangka ya, berjangka N tahun, dan kalau dia pure endowment. Nah itu nanya ini ditambah ya, sama kayak diskrit, bedanya ini cuma VT doang. Kalau di diskrit VK plus 1, premi tunggal neto tetap masih ekspektasi Z, ekspektasi nilai tunai yang ditarik ke depan. Ini dan integral batas bawahnya 0 sampai N untuk yang berjangka dan tanpa sigma atau integral di endowment, pure endowment, di pure endowment. Jadi rumusnya ini, variansi ini ya. Oke. Lanjut. Nah untuk berjangka M tahun, dia juga bersyarat ya, harus udah mengikuti sebanyak M tahun, selama M tahun baru bisa terima manfaat. Ini diterapkan sama ke jiwa seumur hidup dan asuransi jiwa berjangka N tahun. Nah ini salah ya, ini harusnya M nya di bawah nih, harusnya kayak yang sebelumnya ya, itu dia di bawah harusnya. Nah ini di integralnya batas bawahnya dari M sampai tak hingga VT kali FT
ya ciri khas seumur hidup ya, sampai tak hingga, M sampai tak hingga. Lagi-lagi ya tergantung soal ya, pakainya FT atau ini. Variansa ini EZ kuadrat kurang EZ kuadrat. Untuk yang deferred, asuransi jiwa berjangka tahun, ini juga salah ya, harusnya M garisnya di bawah. Nah ini integralnya batas bawahnya M sampai N ya, jangan ketukar. Variansi ini sama EZ kuadrat kurang EZ kuadrat, EZ kuadrat kurang EZ kuadrat ya. Oke, kita coba kerjain soal ya. Jadi soal di kanan atas, jadi tulis diketahuinya dulu. Ketahuinya apa? Ketahuinya FT nya itu 1/60 untuk 0 sampai dengan 60 T nya. Dengan force of interest, oh iya kayaknya aku salah tadi ya teman-teman, harusnya yang ini itu force of interest, dan yang satu lagi itu rate of interest ya. Iya, oke, maaf ya, itu ada salah dikit. Jadi itu force of interest yang 1%, dan tentukan PTN bagi insured yang berusia 25 tahun dan deferred 5 tahun dan pada asuransi berjangka 15 tahun. Oke, ini diketahuinya ya. Jadi ini asuransi berjangka ya, berjangka ditunda 5 tahun. Jadi kita tinggal jawab. Wah, ini dari mana ya? Kita hapus. Oke, kita tinggal jawab. Diketahuinya aku taruh kanan atas ya. Oke, soal di kiri ketika diketahui dia di kanan atas, kita tinggal jawab. Rumusnya dulu, M A X N garisnya di atas ini sama dengan, karena dia pakai FT, jadi udah pasti ini continue ya, karena pakai FT itu cuma continue. Jadi ini N, ini M, ini N, VT kali FT DT. Lanjut ke bawah, langsung kita masukin diketahuinya. Ketahuinya 25 ya, di 25 tahun. N nya 15, berjangka 15 tahun. Ini dia M itu 5 sampai 15 si N nya. Dan
dan VT itu selain 1 plus I pangkat min 1 itu bisa juga E pangkat min force of interest T kali FT nya 1/60, FT nya 1/60. Nah langsung kesini dikeluarin, jadi tinggal sisa si present value. Kita integralkan, hasilnya 1/min ya, ini min, min 1/force of interest E pangkat min force of interest. Oh iya, kita belum masukin force of interest ya. Oke, di bawah deh, 5-15. Wah, udah mau habis nih. Jadinya ini mungkin langsung aja ya. Langsung begitu dimasukin 1/60, 1/0,01 E ini min 0,01, ini koma ya, 0,01. Nah langsung aja ini bakal hasilnya jadi 1/60, ini jadi min 1/0,01 E pangkat min 0,01 T, dimana T nya itu bisa 5-15, dan hasilnya adalah 0,15an. Jadi ini begini ya, 0,15. Ya, jadi kita telusurin sekali lagi mungkin ya. Jadi ketahuinya ini udah ada di kanan atas ya. Terus rumusnya ini kita masukin jadi 5-15 ini. Nah jangan lupa masukin force of interestnya ya. Lanjut, sudah sampai sini 1/60 dikeluarkan karena dia konstanta, dan ini E pangkat min 0,01 T ya, harusnya 5-15. Ini juga harusnya min 1/0,01 E pangkat min 0,01 T dengan T nya 5-15 ya. Dan akhirnya didapat dia sekitar 0,15. Oke. Jadi biar mempermudah gitu ya penghitungan gitu, kayak misalnya kita tahu nih kita udah dapat nih PTN nya dari primi tunggal neto dari yang discrete, sedangkan yang ditanya yang continue. Aduh gimana ya. Nah di sini disediain ada transformasi asuransi jiwa discrete continue, ada 4 rumusnya masing-masing. Ini yang mana? Ini yang seumur hidup, ini yang berjangka, ini yang deferred ya, yang deferred berjangka, dan ini yang deferred seumur hidup. Jadi
syaratnya cuma ada force of interest sama force of mortality doang. Jadi misalnya kita tahu nih, PTN-nya udah tahu nih, ternyata sebutlah 7.200.000 ya. Nah, tapi yang ditanya tuh yang continue, padahal kan nggak sama ya. Jadi transformasinya itu pentransformasinya apa ya? Pengubahnya itu adalah si force of mortality per maaf, force of interest per force of mortality. Jangan sampai kebalik ya. Pokoknya continue sama dengan interest per mortality kali discrete. Jadi kalau yang tanya yang discrete ya mortality per interest kali continue. Tuh. Sekarang kita masuk ke soal. Oke, kita coba soal yuk. Ini soal nih, katanya diketahui FT dengan force interest 1%, rate of interest 8%, hitung PTN bagi insured 30 tahun yang ngikutin seumur hidup, bila mana benefitnya diterima akhir tahun meninggal. Nah, ini soal transformasi nih. Kenapa? Karena yang diketahui itu FT, sedangkan yang ditanya itu asuransi jiwa discrete, sedangkan kan discrete kan pakai K ya. Jadi kita bakal ngitung PTN secara kontinu dulu, baru habis itu kita transformasiin ke discrete. Oke, jadi soal ada di kiri atas, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya ini FT ya, itu 1/80. Jaraknya segini. Force of interest-nya 1%. Rate of interest-nya 8%. Nah, ini yang bakal kita pakai nanti nih buat transformasi. Terus dia umurnya 30 tahun, akan mengikuti asuransi seumur hidup ya. Oke, yang ditanya PTN ya, tapi secara kontinu, maksudnya secara diskret. Yuk kita jawab. Jadi lambangnya kalau seumur hidup itu kan AX, yang mana rumusnya itu karena ini continue 0 sampai tahi enggak VT, karena diketahui F ya, jadi kita pakai F. Kemudian kita masukin angka-angkanya 30, ini 0 sampai 50. Ini sampai 50 karena tadi di FT-nya itu 0 sampai 80 ya, sedangkan si insured-nya ini kan 30. Jadi 30 ke 80 itu sama dengan 0 ke 50. Mulanya harus dari 0 ya. Nah, VT-nya itu rumusnya ini, dan FT-nya itu 1/80. Lanjut, 1/80 kita keluarin, tinggal sisa si E pangkat
min 0,01 ya, karena force of interestnya 0,01 T. Kita ke bawah. Ini sama dengan 1/80 min 1 0,01. Ini integral biasa ya, jadi si pangkat E nya itu diturunin, terus ditaruh ke bawah, ditaruh jadi penyebut. Sampai 50. Nah ini kita keluarin aja 1/0,01 nya, jadi 1/0,810/8. Ini artinya sisa si E nya, yang mana min E ya, min E. Jadi langsung kita masukin batas-batasnya, min E min 0,5 maaf, ditambah E pangkat min 0, atau ini itu 1 ya, dan singkat cerita ini hasilnya adalah 0,49. Ini diginin aja ya. Oke, ini A30 tanpa garis. A30 tanpa garis. Nah, sekarang tinggal kita transformasiin. Dari discrete ke continue, itu rumusnya adalah ini continue ya, lupa tadi di atas. Sekalian dibenerin. Oke, transformasinya dari continue ke discrete. Jadi dari continue ke discrete itu, kalau kita lihat di rumus itu, dari continue ke discrete ini mau ngubah dari discrete ke continue. Jadi pernya itu force per rate, force of interest per rate of interest. Kita ke bawahin. Ini 0,01 tadi ya, per 0,08 kali 0,49. Terus ini sama dengan 0,06125. Ya, sekian dari saya. Jadi kalau kita lihat ya, dari asuransi jiwa discrete dan continue itu bedanya cuman ada di benefitnya dibayar di mana. Kalau discrete kan di akhir tahun, kalau continue itu di saat injured itu langsung meninggal, jadi nggak perlu nunggu sampai akhir tahun. Bedanya lagi, continue itu pakai integral perhitungannya, dan kalau kalau discrete itu pakai sigma. Mungkin segitu aja dari saya.
Uh, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang sekiranya kurang atau salah gitu aku jelasin tadi, boleh boleh banget diperbaiki di bawah, maksudnya di kolom komentar, karena aku juga manusia jadi bisa salah. Segitu aja dulu ya. Terima kasih, semoga STC hari ini bermanfaat. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya agar membantu kita semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di STC selanjutnya.